motor Beat ataupun Scoopy ya teman-teman. Jadi pada motor Beat dan Scoopy itu arus massa dari full pump ini diatur melalui kabel coklat leres. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke teman-teman, sudah lama saya tidak upload ya teman-teman, karena saya banyak kerjaan di bengkel, makanya saya belum sempat membuat video buat teman-teman semua. Oke, di pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang perbedaan dari soket full pump yang ada pada kabel bodi motor Beat ya, dengan soket full pump pada kabel bodi motor Vario 125 dan Vario 150. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa pula share bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum lanjut video, like. Oke teman-teman, untuk dua buah soket dari full pump ini sebenarnya itu memiliki persamaan yang begitu banyak dan memiliki sedikit perbedaan ya. Perbedaannya itu terletak di antara warna kabelnya ya. Jadi antara dua soket full pump ini itu berbeda hanya satu buah kabel ya, yaitu kabel arus massa dari ECM yang masuk ke soket ini. Jadi pada motor atau pada soket full pump dari motor Vario 125 ini Vario 125 yang all ya teman-teman. Jadi arus massanya itu diatur melalui kabel coklat leres kuning ya. Jadi kabelnya itu berwarna coklat leres kuning, berbeda dengan soket dari full pump motor Beat ataupun Scoopy ya teman-teman. Jadi pada motor Beat dan Scoopy itu arus massa dari full pump ini diatur melalui kabel coklat leres hitam. Jadi perbedaannya itu hanya terletak dari segi warna kabel. Jadi buat teman-teman yang ragu antara dua soket ini, itu sebenarnya bisa dipakai ya. Contoh saja kita pasang ke full pump ini langsung. Ini masuk ya. Ini full pump dari K16 motor Beat dan motor Scoopy 2016 ya teman-teman, yang kodenya K16 itu masuk ya teman-teman, memakai soket dari full pump motor Beat karena itu pemakaiannya ya. Dan kita coba untuk ke soket full pump dari Vario 125 atau Vario 150, itu juga masuk ya teman-teman, juga masuk dan presisi. Jadi untuk perbedaannya itu cuma terletak dari warna kabelnya ya, dua buah warna kabel ini. Dan untuk letak dari kabelnya itu juga sama ya, cuma memakai 4 kabel dan satu kabel yang paling ujung itu tidak kepakai ya teman-teman. Jadi di antara full pump motor Honda ya, itu mempunyai 4 buah kabel untuk dari full pumpnya, unit full pumpnya ya teman-teman. Jadi kita akan bahas kabel yang selanjutnya dari soket full pump ini. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, untuk penambahan saja, untuk mengingat saja ya, supaya teman-teman tidak lupa. Dan untuk kabel selanjutnya dari soket full pump motor Honda ini, itu ada kabelnya berwarna hitam leres putih ya. Jadi kabel hitam leres putih ini itu didapat dari keluaran spring 10 ampere, itu bagian full pump ya, itu bagian full pump. Jadi ini berarus positif ya, dan arus negatifnya itu diatur oleh kabel coklat yang bagian pinggir ya teman-teman, bagian pinggir. Jadi sama saja dengan motor Beat, itu juga hitam leres putih ya, itu arus positifnya. Jadi kita lanjut ke kabel yang selanjutnya, itu di soket full pump dari motor Beat
ataupun Scoopy ini itu ada kabelnya berwarna hijau leres hitam ya. Dan kita lihat juga di soket full pump motor Vario 125 ini juga kabelnya itu hijau leres hitam, itu sama ya teman-teman. Jadi kabel hijau leres hitam ini itu difungsikan untuk pengontrol dari indikator bensin yang ada di speedometer ya teman-teman. Jadi ini arus negatif dari indikator bensin ya teman-teman. Dan kita lihat juga di kabel selanjutnya di soket dari full pump ini itu ada kabelnya berwarna kuning leres putih ya. Jadi kabel kuning leres putih ini juga langsung masuk ke bagian indikator bensin yang ada di speedometer ya. Jadi ini arusnya masih negatif ya. Sama halnya dengan soket full pump dari Vario 125 ini. Juga kabelnya berwarna kuning leres putih ya. Jadi dua buah kabel ini itu akan langsung masuk ke indikator bensin yang ada di speedometer ya. Sehingga indikator yang ada di speedo itu bisa mendeteksi berapa banyak bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar ya. Apabila bahan bakarnya itu sedikit, maka indikator dari bensin itu akan menunjukkan ke huruf E atau E itu empty ya atau kosong ya teman-teman. Dan apabila indikator bensin menunjukkan ke huruf F, maka itu menunjukkan bahwa bensin yang ada di tangki bahan bakar itu full atau penuh ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya dalam memahami dua buah soket full pump ini ya. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah tonton video sebelumnya itu pasti paham ya. Dan buat teman-teman yang belum tonton video tentang jalur dari full pump, itu bisa teman-teman lihat di playlist ya. Saya sudah berikan semua informasi-informasi seputar kabel bodi motor injeksi ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ya, jangan lupa subscribe channel Mr. Wiring supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Jadi untuk full pump dari Beat itu sudah juga saya jelaskan ya di video sebelumnya. Itu kodenya K16. Itu kodenya K16 ya teman-teman. Dan untuk motor Vario 125 all ini itu kode dari full pumpnya itu adalah KZR ya teman-teman. Jadi kode dari full pump dari motor Vario 125 itu atau Vario 125 yang masih pakai bola lampu itu kode dari full pumpnya adalah KZR ya teman-teman. Oke teman, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman yang belum paham tentang jalur dari soket full pump ini, bisa teman-teman ulang lagi videonya sampai teman-teman benar-benar paham. Jadi untuk kabel bodi yang ini sudah saya kupas ya teman-teman. Ini kabel bodi motor Beat ESP ya. Motor Beat ESP pemakaian orang ya. Karena kabel bodinya yang selebihnya itu kebakar dan ini digantinya. Oke teman, cukup sekian video kali ini.